Sekarang kita membicarakan tentang dekonstruksi. Teman-teman sekalian, metode dekonstruksi ini sebenarnya adalah metode yang sering sekali digunakan dan hampir pasti digunakan ketika kita misalnya melakukan, katakanlah misalnya. Selamat datang di channel Dialektika. Dialog kita bersama, cerdas dan kritis bersama Dialektika. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih, selamat menonton, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik mahasiswa, terutama sekali yang baru masuk ya, atau yang sudah hampir menyelesaikan skripsinya, dan juga sebenarnya mahasiswa S2 yang bisa memperoleh manfaat dari kuliah tentang metode penelitian ini. Dan ini adalah, kalau tidak salah, sudah pembahasan tentang metode penelitian yang kelima, dan sebelumnya sudah dikemukakan tentang beberapa metode studi kasus, observasi, hermeneutika, dan sekarang kita membicarakan tentang dekonstruksi. Teman-teman sekalian, metode dekonstruksi ini sebenarnya adalah metode yang sering sekali digunakan dan hampir pasti digunakan ketika kita misalnya melakukan, katakanlah misalnya dialog, dan dialog itu dalam bentuk perdebatan. Teman-teman sekalian, dialog dan perdebatan yang hampir kita temukan dengan begitu banyak di media pasti menggunakan metode dekonstruksi ini. Ya, mungkin ada memang yang menggunakan metode dekonstruksi dengan sangat radikal, dan sering sekali dikatakan bahwa metode dekonstruksi adalah metode yang hermeneutika radikal. Teman-teman sekalian, tadi sebelum saya memberikan atau kita kuliah malam ini, tempat saya sebenarnya melihat media massa melalui online, dan kemudian saya temukan sebenarnya paling tidak dua bentuk penggunaan atau penerapan metode dekonstruksi pada dua diskusi melalui online. Yang pertama adalah diskusi dan perdebatan antara Adi Praitno, adalah dosen muda dari Universitas Islam Syarif Hidayatullah, dan yang kedua adalah Dr. Muhammad Kodari. Teman-teman sekalian, itu adalah satu perdebatan yang sangat menarik sebenarnya yang terjadi antara Muhammad Kodari, dan pada dialog itu, dan biasanya memang dia berada pada satu posisi yang mendukung Jokowi dan katakanlah kelompoknya, dan yang sebelah lain berhadapan dengan Adi Praitno. Dia adalah dosen yang memang sejak mulai kuliah adalah yang selalu terlibat dalam upaya untuk bagaimana misalnya mengkritik tindakan-tindakan pemerintah yang dianggap tidak wajar. Kalau kita bicara dukungan politik, Pak Prabowo pidato juga dengan nada yang sama. Kalau Pak Jokowi ada yang mencubit, nih saya ulangin, kalau ada yang mencubit seluruh gerakan Indonesia Raya, itu dia akan merasakan juga. Dan pidato itu disampaikan di mana? Di depan semua ketua-ketua partai politik, Bang. Semua pimpinan partai politik. Jadi saya melihat itu sebagai sebuah instruksi dari presiden terpilih, presiden berikutnya kepada partai-partai politik. Tolong jagain Pak Jokowi. Kalau Anda mau sama dengan saya, jagain Pak Jokowi loh, karena saya jagain Pak Jokowi gitu. Enggak ada tuh partai-partai seperti Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN pasang badan dan marah-marah ketika akun Fufopapa, ketika Mas Kaisang dan yang lainnya dikritik. Enggak ada. Yang bela itu cuma kawan-kawan Projo dan PSI. Ini kan menunjukkan bahwa pesona kebintangan Pak Presiden secara perlahan, tinggal nunggu 1 bulan 8 hari, itu judul diskusi kita, akan sirna. Ini masih jadi presiden, apalagi tak jadi presiden. Dan per hari ini juga partai yang sejak lama menyatakan tegak lurus dengan Pak Jokowi, satu persatu warna pasang badannya ke Jokowi mulai hilang. Gak ada yang pasang badan. Projo tak ada pasang badan, PSI tak ada pasang badan. Karena kalau hanya mengandalkan Projo, kalau hanya mengandalkan PSI,
saya kira akan babak belur. Per hari ini sekalipun perang narasi terkait dengan serangan-serangan ke Jokowi dan keluarga besarnya, keok mereka di medsos. Ya teman-teman sekalian, jadi perdebatan itu sebenarnya sangat menarik. Dan itu sebenarnya membicarakan tentang kondisi bagaimana Presiden Jokowi yang hanya beberapa hari lagi akan meninggalkan kursi kepresidenannya, dan sepertinya sekarang dia sedang menghadapi banyak masalah terutama sekali yang berada dari tindakan-tindakan yang berada di keluarganya, yang selama ini ada dianggap mereka adalah keluarga yang sederhana, tiba-tiba berubah seperti total, dan kemudian ya menimbulkan masalah-masalah dan kritik yang sangat luar biasa dari masyarakat. Tapi yang menarik sebenarnya dari munculnya perdebatan itu adalah yang muncul dari pernyataan awalnya dari Muhammad Qudari yang menyatakan ya ucapan Prabowo yang tidak lama lagi akan menggantikan Presiden Jokowi, dan kemudian itu diharapkan sidang atau pertemuan yang diharapkan semua ketua partai, ya katanya Prabowo menyatakan supaya jangan mencoba menggigit Jokowi, karena kalau itu dilakukan berarti itu akan berhadapan juga dengan Prabowo. Teman-teman sekalian, inilah yang sebenarnya menjadi kritik ya dari Dr. katakanlah tadi misalnya Adi Prayitno yang mengatakan bahwa sekarang sebenarnya tidak seperti yang dikemukakan lagi oleh ya Qudari, bahwa jika ada yang berupaya menggigit akan nanti ada arisan ya dari pendukung-pendukung Jokowi untuk melakukan katakanlah misalnya upaya melakukan ya, tantangan. Tapi Adi Prayitno mengatakan itu sesuatu yang tidak mungkin, karena sekarang pun bagaimanapun misalnya banyaknya kritik terhadap Jokowi dan keluarganya, hampir tidak ada yang sebenarnya menunjukkan diri dan upaya untuk bisa melakukan, apalagi misalnya tindakan dalam bentuk demonstrasi besar-besaran, dan kemudian misalnya dengan melakukan satu tindakan yang menunjukkan misalnya perlawanan terhadap ya apa yang kemungkinan dilakukan oleh pihak-pihak yang menginginkan supaya Jokowi itu ya sebelum masa jabatan itu bisa mengundurkan diri atau diundurkan. Teman-teman sekalian, permasalahan ini sebenarnya yang menjadi menarik dalam perdebatan itu. Jadi perdebatan dan saya di sini atau kita di sini sebenarnya mencoba untuk menunjukkan bukan inti perdebatannya, tetapi adalah metode yang digunakan dalam perdebatan itu, dan itu adalah metode dekonstruksi. Yang kedua adalah, tadi saya juga baca dan simak dengan sangat teliti tentang bagaimana kritik terhadap Imam Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nasaruddin Umar, yang dianggap sebenarnya melakukan satu tindakan yang berlebihan. Ketika misalnya ada Paus Fransiskus ya bertamu ke Masjid Istiqlal, dan kemudian sebenarnya diberikan suatu tindakan atau kesempatan yang sangat luar biasa, yang dianggap itu sebenarnya melanggar prinsip-prinsip Islam. Dan salah satu yang dianggap paling melanggar itu adalah ketika misalnya beliau melakukan misalnya mencium kepalanya Paus, dan kemudian Paus juga melakukan ya hal yang sama dengan mencium ya tangan imam masjid itu, dan kemudian juga misalnya ada acara yang di dalam masjid yang sebenarnya itu dianggap melanggar dari prinsip-prinsip Islam, dan kemudian juga ya ada ucapan yang saya pikir memang itu salah satu yang sebenarnya yang kontroversial, ketika misalnya dikatakan bahwa humanisme itu di atas segalanya. Humanitas itu atau humanisme itu menyatukan semuanya, perbedaan agama, perbedaan ras, etnis, dan lain-lain. Teman-teman sekalian, ini adalah satu pernyataan yang menurut saya ya bahwa humanisme atau humanitas adalah ya satu dan menyatukan segala ya, termasuk misalnya agama itu memang saya anggap dan saya yakin itu sudah sesuatu hal yang memang berlebihan dan bertentangan dengan prinsip agama. Tidak mungkin misalnya humanisme yang berkembang di barat sejak masa Yunani dan Romawi di mana abad sebelum Masehi, dan kemudian berkembang lagi di barat pada era Renaissance dan pencerahan. Dan begitu sebenarnya banyak ya ada Erasmus,
dan ada berbagai macam, nanti ada juga misalnya apa disebut dengan John Locke, ada Montesquieu dan lain-lain. Itu sebenarnya memang mereka adalah tokoh-tokoh yang membicarakan tentang humanisme, tapi humanisme yang dibicarakan oleh sekian banyak oleh pemikir-pemikir barat itu sebenarnya tidak ada yang sama satu persis, tapi memang ada beberapa hal yang mereka sangat tekankan, yaitu penghargaan pada martabat kemanusiaan, penghargaan misalnya pada bagaimana manusia itu harus diberikan memperoleh pendidikan, bagaimana misalnya penghargaan terhadap hak asasi, dan bagaimana semuanya itu diserahkan bukan pada sifatnya kolektif, tetapi penghargaan pada individu, teman-teman sekalian. Jadi tidak ada misalnya dikemukakan ya kesamaan dari semua para pemikir-pemikir yang kita sebut tadi, atau pemikir tentang humanisme itu, dan banyak sekali perbedaan satu sama yang lain. Teman-teman sekali, apalagi kalau misalnya kita baca misalnya Karl Marx, dia juga adalah salah seorang tokoh yang terkenal tentang humanisme. Misalnya Jean-Paul Sartre, dia juga adalah tokoh yang terkenal untuk eksistensialisme, humanisme eksistensialis, dan berbagai macam pemikir lain sebenarnya. Itu justru, apalagi misalnya pada pemikiran Sartre, dia sebenarnya ateis, dia anti agama. Demikian juga halnya misalnya dengan Michel Foucault. Dan teman-teman sekalian, saya anggap pernyataan yang menyatakan bahwa humanisme itu menyatukan semuanya, bukan hanya ras, ya, etnis, warga negara, tapi juga agama. Itu suatu hal yang tidak bisa dibenarkan. Dan ucapan saya ini adalah salah satu bentuk dekonstruksi sederhana atas pernyataan itu. Teman-teman sekalian, kita mulai kuliah dekonstruksi ini dengan contoh yang sederhana. Tapi saya pikir itu adalah contoh yang sangat menarik yang bisa kita dan Anda terapkan berikutnya dengan memperdalam dan pemahaman tentang dekonstruksi yang akan kita bahas pada malam ini. Teman-teman sekalian, tadi sudah kita kemukakan secara ringkas tentang ya dekonstruksi dan contohnya. Tapi kita misalnya belum menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan metode dekonstruksi itu. Teman-teman sekalian, metode dekonstruksi sebenarnya itu adalah perkembangan lanjut dari hermeneutika. Ingat, hermeneutika itu kemarin kita jelaskan, ada hermeneutika yang sifatnya hermeneutika kritis, ada hermeneutika yang sifatnya yang disebut dengan hermeneutika dalam, hermeneutik, dan ini adalah bentuk hermeneutika yang lebih baru. Dan hermeneutika ini adalah hermeneutika yang disebut dengan hermeneutika radikal karena mencoba mencari, menganalisis berbagai kelemahan yang ada di dalam teks itu, dan kelemahan-kelemahan ini nanti dijadikan sebagai dasar untuk membentuk, mengkonstruksi makna baru. Makna baru itu bisa memang bertentangan dengan makna yang lama, tetapi juga tidak bertentangan, tetapi misalnya memperluas, memperdalam makna dari teks yang sudah ada. Teman-teman sekalian, jadi tadi saya katakan bahwa metode dekonstruksi adalah metode yang sangat penting, terutama sekali misalnya bagi siapapun, apalagi bagi wartawan. Ya, wartawan pasti, walaupun misalnya tidak memahami secara mendalam dalam pengertian penjelasannya, tapi pasti mereka menggunakan metode dekonstruksi. Jadi ada perdebatan dekonstruksi yang hangat dan menarik. Dan ini sebenarnya sudah kita kemukakan tadi contohnya pada 2 kasus. Dan yang berikutnya sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa metode dekonstruksi ini memang memerlukan ketajaman analisis. Teman-teman sekalian, kritik tajam yang disebut tadi dengan ya metode dekonstruksi itu adalah merupakan satu metode yang memang sangat diperlukan bagi teman-teman mahasiswa. Dan karena itu pada malam ini kita mencoba untuk membicarakan tentang metode dekonstruksi ini, walaupun secara ringkas. Teman-teman sekalian, saya sebenarnya cukup panjang membuat penjelasan tentang metode dekonstruksi, tapi mungkin kita hanya bisa paling banyak membicarakannya separuh dari apa yang sudah saya siapkan, karena waktu kita untuk metode dekonstruksi ini tidak terlalu banyak, dan saya hanya mencoba untuk mengungkapkan hal yang paling penting dari metode dekonstruksi, dan diharapkan adik-adik atau teman-teman sekalian mencoba untuk memahami pemikiran dekonstruksi dari Jacques Derrida. Teman-teman sekalian, Jacques Derrida lahir pada tahun 1930 dan meninggal tahun 2004, jadi 20 tahun yang lalu.
teman-teman sekalian, dia adalah filsuf Prancis yang terkenal. Kemarin juga saya kemukakan bahwa banyak sekali filsuf Prancis, ilmuwan Prancis ini sebenarnya memberikan kuliah di Amerika, dan dia juga termasuk salah seorang profesor yang terkenal di Amerika. Dan metode dekonstruksi ini sendiri sebenarnya dikemukakan waktu dia berada atau memberikan kuliah di Amerika. Jadi ia adalah filsuf Prancis yang terkenal. Dia sebagai pencetus metode dekonstruksi, dan ia lahir di Aljazair. Ingat teman-teman, ya, beberapa pemikir atau filsuf terkenal, ilmuwan terkenal Prancis itu lahir di Aljazair, termasuk misalnya Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu yang terkenal itu juga lahir di Aljazair, tapi mereka nanti kuliah di Paris. Teman-teman sekalian, Aljazair waktu itu adalah koloni dari Prancis, dan banyak sekali misalnya ya orang-orang Prancis yang bertugas di Aljazair itu kemudian melahirkan anak dan lahir dan besar di Aljazair, tapi akhirnya mereka kuliah di Prancis. Derrida belajar di École Normale Supérieure di Paris dan mendapatkan pengaruh yang kuat sebenarnya dari beberapa tokoh metodologi. Yang pertama adalah dari metodologi fenomenologi, dari Armand Husserl dan Merleau-Ponty. Teman-teman sekalian, saya hanya menjelaskan ringkas tentang fenomenologi. Fenomenologi adalah metode yang membicarakan atau melakukan penelitian, riset, analisis tentang fenomena yang terjadi. Jadi kalau misalnya Anda sekarang mau melakukan penelitian tentang fenomena sosial politik yang berkembang sekarang, dan Anda mengamatinya langsung dan melakukan wawancara pada beberapa kegiatan termasuk misalnya dengan demonstrasi dan lain-lain, itu artinya Anda bisa menggunakan metode fenomenologi ini. Jadi fenomenologi adalah ilmu tentang fenomena, metode tentang fenomena, ya. Dan ini juga sebenarnya pengaruh dari berbagai macam pemikir. Tadi saya katakan Merleau-Ponty, kemudian dia dari Jean-Paul Sartre, dia adalah seorang tokoh esensialis, dan juga tokoh linguistik Ferdinand de Saussure. Ingat teman-teman, waktu kita membicarakan tentang ya metode sebelumnya, kita juga membicarakan tentang Ferdinand de Saussure ini, dan itu kita bicarakan ketika misalnya sebelumnya kita membicarakan tentang metode semiotik. Ya, walaupun Ferdinand de Saussure tidak menjadi pokok pembicaraan pada metode semiotik itu, tapi dia berpengaruh untuk pemikiran semiotika Umberto Eco, dan pemikiran Umberto Eco lah yang kita jadikan fokus untuk pembahasan waktu itu, membahas metode semiotik. Teman-teman sekalian, jadi pemikiran dan konsep-konsep tradisional dan filsafat barat terutama sekali mempertanyakan sebenarnya metode dekonstruksi, mempertanyakan ide-ide yang dianggap stabil, ide-ide yang dianggap tetap, dan makna yang dianggap tidak berubah lagi. Derrida mengatakan tidak ada sebenarnya makna yang stabil. Makna itu misalnya bisa berkembang, tapi bisa juga mundur. Teman-teman sekalian, kalau misalnya Anda mau melakukan riset misalnya tentang permasalahan azazi, tentang demokrasi, tentang korupsi, ya, atau misalnya tentang yang lain-lain, Anda bisa lihat bahwa ada saat-saat ya misalnya sekarang ini malah umumnya bukan malah lebih maju penerapan tentang azazi, tentang demokrasi, atau misalnya tentang korupsi, justru itu lebih jauh mundur dari sebelumnya. Nah, sekarang teman-teman bisa melakukan riset tentang itu, ya. Bisa Anda lakukan riset yang sifatnya misalnya fenomenologi, bisa Anda lakukan dalam bentuk yang kita sebut metode dekonstruksi, dan mencoba mengkritik dan mengungkapkan berbagai macam hal yang terjadi pada situasi sekarang, dan itu bertentangan dengan apa yang maksud dengan demokrasi, azazi, dan ya penindakan terhadap korupsi. Teman-teman sekalian, jadi saya sedikit banyak memberikan contoh-contoh bagaimana mungkin kita bisa lakukan metode-metode yang kita bahas itu. Teman-teman sekalian, dalam memperkenalkan metode dekonstruksi, kita harus menunjukkan bahwa makna selalu bersifat tidak tetap, dan tunjukkan bahwa makna itu ya mengalami perkembangan, dan bisa juga misalnya ya sangat bergantung pada konteksnya. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita lihat ya dalam kehidupan politik kita sendiri, ya ada masa-masa ya di mana misalnya konteks presiden tertentu dan kemudian presiden berikutnya ada perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar.
pada kuliah-kuliah ya metode dekonstruksi ini tidak bisa menjelaskan misalnya permasalahan yang berkembang sosial, politik, agama, dan lain-lain di lingkungan kita. Dan Derrida menjelaskan dan menerapkan metode dekonstruksi ini pada bidang etika. Ingat, etika adalah masalah yang berkaitan dengan tindakan baik buruknya suatu tindakan. Kemudian dia bicara juga misalnya tentang permasalahan politik, dan kemudian dia bicara tentang hukum, dan bicara juga misalnya tentang seni. Teman-teman sekalian, masalah etika, politik, dan hukum ini sebenarnya adalah masalah yang memang saling berkaitan satu sama lain. Kalau Anda misalnya mencoba untuk bisa melakukan ya riset tentang etika, misalnya etika para pejabat, atau politik yang tentang demokrasi, tentang azazi, tentang penegakan hukum, itu juga sebenarnya adalah masalah yang menarik sekali kalau Anda misalnya bisa menggunakan ya bisa metode fenomenologi dan Anda berdalam lagi tentang metodologi itu, atau misalnya Anda bisa memilih metode dekonstruksi, dan ini berarti Anda mencoba untuk melakukan pemahaman dan kritik yang mendasar terhadap apa yang Anda teliti tersebut. Teman-teman sekalian, metode dekonstruksi adalah metode dan pendekatan bukan hanya filsafat, omongnya dasarnya filsafat, tapi dia diperkenalkan oleh Derrida sebagai metode yang bisa digunakan pada berbagai macam bidang ilmu pengetahuan. Metode ini digunakan untuk menganalisis teks-teks dan gagasan-gagasan pemikiran yang ada dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa makna-makna yang tampaknya sebelumnya dianggap tetap stabil dan tidak mungkin berubah, tapi akhirnya bisa didekonstruksi itu dengan menunjukkan bermacam-macam hal, kelemahan, ketidakpastian, dan ambiguitas makna yang memiliki bukan makna yang satu, ambigu yang terdapat pada teks. Teman-teman sekalian, itu adalah bagian pertama dari penjelasan kita tentang metode dekonstruksi. Dan metode dekonstruksi ini sebenarnya saya siapkan materinya cukup banyak, tapi tidak mungkin kita bicarakan secara luas semuanya. Dan mungkin kita hanya bisa sampai bicarakan sekitar 2 kali tentang metode dekonstruksi ini, dan diharapkan Anda bisa memperluas, memperdalamnya sendiri. Dan ini hanya sebagai dasar untuk memperluas dan memperdalam pemahaman tentang metode dekonstruksi itu. Terima kasih teman-teman sekalian. Nanti kita bisa lanjutkan lagi ya pada kuliah berikutnya, pada waktu berikutnya, untuk menjelaskan tentang metode dekonstruksi itu lebih luas dan dalam. Terima kasih, semoga ada pemahaman yang baik dan mendasar bagi teman-teman sekalian. Dan nanti setelah selesai menjelaskan tentang metode dekonstruksi ini, Anda benar-benar bisa menerapkannya dalam karya tulis atau riset Anda. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info lebih lanjut hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa.